Ribuan penambang BBM ilegal lakukan demo di depan kantor Gubernur Sumsel. Puluhan gajah liar memasuki pemukiman 2 desa di Air Sugihan. Biaya haji tahun 2023 tunggu keputusan Kepres. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Ari Kristianto. Inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pagi ini, pemirsa. Banjir bandang menghantam 4 dusun di desa Sidorahayu, Buai Pemaca, Oku Selatan. Selain menghancurkan puluhan rumah warga, banjir juga menghantam ratusan hektar sawah petani. Banjir yang terjadi pada Kamis dini hari sekitar pukul 1 pagi menghantam 4 dusun yang terdapat di desa Sidorahayu, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Selain menghancurkan ratusan hektar sawah petani siap panen, 3 rumah hanyut, 1 rumah dan musola rusak berat, dan 2 jembatan hanyut. Saat kejadian, semua warga sedang tertidur, sehingga hanya bisa menyelamatkan diri, sementara itu harta benda mereka hanyut diterjang banjir yang cukup besar. Hingga saat ini pemerintah melalui BPBD Oku Selatan masih melakukan pendataan beberapa desa yang diterjang banjir bandang ini. Sementara itu untuk warga di 4 dusun desa Sidorahayu, Buai Pemaca terpaksa harus diungsikan. Hingga Kamis malam belum diketahui berapa kerugian akibat banjir bandang ini, namun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Oku Selatan, Teddy Hendrawan, iNews melaporkan. Sementara itu banjir bandang juga terjadi di Kabupaten Lahat. Banjir bandang di Lahat ini akibat Sungai Lematang yang meluap. Akibatnya desa Tanjung Sirih, Pulau Pinang dilaporkan 10 hektar sawah rusak. Sementara itu rumah yang terseret air masih dalam pendataan. Beginilah situasi saat meluapnya Sungai Lem Atong di desa Tanjung Sirih, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat. 15 rumah warga dan sekolah SD dan TK terancam karena berada persis di pinggir bibir Sungai Lem Atong. Air sungai meluap sejak subuh dikarenakan debit hujan yang merata di kawasan hulu sungai sehingga menyebabkan hilir sungai meluap yang dipadati rumah warga. Desa Tanjung Sirih ini yang pertama di pinggiran jalan, yaitu pertama ini balai desa, yaitu desa Tanjung Sirih tergenang, balai Posyandu Ayu Lim tergenang banjir. Sudah itu aktivitas perjalanan menuju masyarakat ini tidak bisa dilalui karena jalan pinggir sungai ini, Pak. Rumah warga ya? Rumah warga, sekolahan, masa TK, kantor sekolah itu ya? sekolah. Hingga Kamis siang kemarin warga desa Tanjung Sirih berada ke tempat yang lebih aman dari terjangan banjir bandang. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, ribuan penambang minyak tradisional dari Musi Banyuasin menggelar demo di depan kantor gubernur untuk meminta penambangan dan penyulingan liar yang mereka lakukan untuk dilegalkan. Sekitar 5.000 warga Musi Banyuasin yang terdiri dari pekerja dan pemilik sumur minyak di Musi Banyuasin menggelar demo di depan kantor gubernur Sumsel. Dengan membawa spanduk yang bertuliskan bentuk permohonan, ribuan penambang liar ini berdemo dengan tenang agar aksi mereka mendapat respon dari pemerintah Sumsel. Demo yang mendapat pengawalan polisi ini mendesak gubernur untuk segera melegalkan aktivitas penambangan dan penyelingan minyak yang mereka lakukan untuk dilegalkan. Dalam orasi dan spanduk yang dibawa, pihak kepolisian tidak lagi untuk melakukan razia dan menutup sumur tambang mereka, karena diakui puluhan ribu warga Musi Banyuasin mencari nafkah dari mutiara cair yang hitam pekat ini.
sebagai masyarakat Mubah menginginkan legalitas penambangan rakyat di daerah Mubah segera dibuatkan perda atau dilegalkan oleh pemerintah kami, Pak. Dengan adanya perda yang dibuat, kita sebagai masyarakat bisa menambang dengan aman dan pemerintah juga tidak terlalu dibuatkan dengan adanya penambangan ilegal ini, Pak. Dalam pertemuan dengan perwakilan dari pemerintah provinsi, penambang liar di Musi Banyuasin mendapat angin segar bahwa pihak pemerintah Sumsel akan segera berkoordinasi dengan pihak kementerian di Jakarta. Pertama, minta perlindungan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus minta dicepatkan legalitas sumur-sumur masyarakat. Alhamdulillah direspon dengan baik. Gubernur telah membuatkan langkah-langkah untuk berkirim surat dalam rangka untuk legalitas terhadap sumur-sumur masyarakat. Usai melakukan demo, selanjutnya ribuan warga membubarkan diri dan pulang ke desa mereka masing-masing. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, seorang bocah berusia 7 tahun yang 3 kali gagal operasi di rumah sakit yang ada di Kota Palembang, kini bocah malang tersebut harus bolak-balik ke rumah sakit karena operasi tersebut gagal. Malang dialami DA, seorang anak perempuan berusia 7 tahun 2 bulan, putri ketiga dari pasangan Yani dan Herman, warga yang tinggal di Jalan Fakih Usman, Kelurahan 2 Ulu, Palembang. Bocah perempuan ini harus berpindah-pindah rumah sakit lantaran operasi usus buntu yang dideritanya diduga gagal. Peristiwa ini menjadi perhatian media setelah kondisi korban viral di media sosial. Kedua orang tua korban terlihat sedih dan kecewa atas yang dialami putrinya. Yani, ibu korban, menjelaskan jika anaknya sudah 3 kali operasi. Awalnya, Desva dibawa orang tua ke salah satu rumah sakit di Palembang karena mengalami gejala tipes. Pihak rumah sakit menyarankan operasi, namun bukannya membaik. Desva mengalami bocor pada jahitan hingga kembali dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi kedua. Dengan alasan korban alami usus buntu. Namun setelah operasi kedua, kembali korban mengalami hal yang sama, yakni keluarnya cairan tak sedap dari jahitan di perutnya. Operasi yang ketiga kembali dilakukan, namun tetap saja seperti itu. Hingga Desva dirujuk ke Rumah Sakit Hermina Kabupaten Banyuasin selama 5 hari. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk penanganan lebih lanjut. 3 kali Bu ya sudah operasi Bu ya. Tapi anak keluar cairan kuning terus ya Bu ya. Iya. Makin parah ya Bu ya. Makin parah. Dokter ada pemilihan apa Bu? Ada opsi apa Bu waktu itu? Ya, pemilihannya giliran sudah operasi ketiga baru ada pilihan. Disuruhnya apa melakukan operasi ulang dengan ya risiko ususnya itu bocor lagi, apa kita potong katanya. Nah, kami sebagai orang tua kan sudah capek kan, sudah nyeri dia terus itu. Pihak keluarga korban juga berencana membawa kejadian ini ke pihak berwenang untuk diusut. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Sekitar 40 ekor gerombolan gajah liar masuk ke pemukiman warga di 2 desa dalam Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir. Dan kini gajah-gajah liar ini dalam penggiringan petugas BKSDA agar jauh dari pemukiman warga. 40 ekor segerombolan gajah liar membuat warga di 2 desa Simpang Heran dan Desa Belanti Air Sugihan, Ogan Komering Ilir menjadi waspada. Pasalnya, gajah-gajah liar ini masuk ke perkampungan dalam jumlah yang banyak. Diperkirakan gajah liar ini masuk dari kanal limbah milik perusahaan yang teduh dan rindang oleh gajah-gajah ini. Diketahui, gajah ini sudah beberapa kali keluar masuk desa dari limbah kanal. Dipastikan setiap tahunnya gajah liar ini masuk ke desa warga. Agar gajah-gajah ini tidak menimbulkan kerusakan bagi desa warga, BKSDA Sumatera Selatan turun ke lapangan untuk menggiring gajah liar. 2 gerombolan gajah liar ini sudah terdeteksi dari detektor kolar yang sudah dipasang di badan gajah liar ini. Sejarah awalnya memang di situ adalah habitat gajah. Kemudian kalau kita kembali ke masa lalu awal, melalui program transmigrasi waktu itu terjadilah yang namanya operasi Ganesha. Jadi gajah-gajah digiring dan sekarang tinggal di dalam wilayah hutan produksi tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan segera kembali dengan informasi BPBD Sumsel rapat tentang penanggulangan banjir di wilayah Sumatera Selatan. Informasinya sesaat lagi.
Setiap hari aktivitasku banyak banget, nguras energi. Jadi aku dan rambutku sering capek. Apa karena pakai sampo aja? Sekarang nggak lagi. Aku pakai Pantene Supplement Conditioner baru setiap habis keramas. Pro V-Blends dengan biotinnya memberi hingga 2 kali nutrisi untuk rambut kuat ke-charge. Aku ke-charge. Apa yang dilakukan jika teman yang sedang diajak bicara bau mulut? Sono sih jangan deket-deket. Oh my god, family status di MNC TV. Lihat, layangan. Kasihan, nggak bisa main karena masuk angin. Fix Vapor dengan minyak eukaliptus, mentol, dan camphor. Berikan sensasi hangat, bantu legakan 5 gejala masuk angin dan batuk. Fix Vapor. Ketombe basah bikin kamu nggak pede dan menjauh. Head and Shoulders, efektif kalahkan ketombe basah. Head and Shoulders dengan wangi baru. Apakah yang ada di pundak si buta dari goa hantu? A. Monyet. Monyet. Lu jangan ngomong gitu, Mbak. Buah-buah apa yang durhaka? Rambut rontok, masa takdir sih? Bukan dong. Aku pakai Pantene perawatan rambut rontok, bekerja seperti multivitamin, 3 kali lebih kuat lawan rontok. Rambut rontok bukan takdir. Aku, rambutku tanpa batas. Oma, selama Ramadan, diberkahi cinta Ramadan, MNC TV. Kejuaraan sepak bola remaja internasional. Skuad Garuda siap bertarung melawan tim unggulan Asia di Piala Asia U20 AFC 2023. Nonton pertandingannya, baca berita highlight pemain, dengerin juga podcastnya. Ayo serukan semangat dukunganmu untuk Indonesia. Dapatkan beragam konten AFC U20 2023 1-9 Maret hanya di RCTI Plus. Road to Kilau Raya, live di MNC TV. Kamu punya aktivitas segudang, tapi rambutmu nggak bisa akur. Rejoice 3-in-1. Anti kusut, harum tahan lama, ternutrisi. Rejoice 3-in-1. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman kolbu di MNC TV. Ini, itu. Shampoo yang lawan gatal ketombe, apa shampoo yang lawan rambut kaku? Aku mau dua-duanya. Paket komplit baru. Shampoo Pantene anti ketombe dengan provitamin. Lawan gatal ketombe dan rambut kaku. Komplit. Anda masih bersama kami di Lintas iNews Sumsel. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH telah diputuskan pemerintah bersama DPR RI. Namun Kementerian Agama di daerah masih menunggu keluarnya keputusan Presiden yang menentukan besaran biaya haji per embarkasi. Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH telah diputuskan oleh pemerintah bersama dengan DPR RI. Namun nominal BPIH tiap embarkasi masih menunggu keluarnya keputusan dari Presiden. Sebelumnya, besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH telah disepakati sebesar Rp90 juta per jamaah haji reguler. Biaya tersebut terbagi 2 komponen, yakni Rp49,8 juta untuk biaya perjalanan ibadah haji dan penggunaan nilai manfaat sebesar Rp40,2 juta. Nilai manfaat ini dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai subsidi pada BPIH. Kanwil Kementerian Agama di daerah masing-masing menunggu keputusan dan peraturan Menteri Agama untuk musim haji 2023. Peraturan tersebut akan mengatur teknis penyelenggaraan haji, seperti jadwal, pelunasan, hingga rincian kuota haji untuk kabupaten kota yang berisikan nama-nama calon jamaah. Sebelumnya, Kemenak Sumsel telah melakukan sosialisasi terkait dengan rencana kenaikan biaya haji kepada calon jamaah. Bila ada jamaah yang belum dapat berangkat pada tahun ini, mereka masih diberi kesempatan untuk berangkat pada tahun berikutnya. Harga BPIH itu kan senilai rata-rata 89, sekian. Nah itu nanti akan diputuskan melalui ketetapan Presiden, dan nanti setelah itu baru kita tahu angkanya masing-masing
provinsi masing-masing embarkasi itu berapa harganya. Itu nanti akan ditetapkan sesuai dengan harga penerbangan. Kalau di embarkasi Palembang nanti berapa dari Kuota haji embarkasi Palembang telah ditetapkan sebanyak 7.012 jamaah. Separuh di antaranya merupakan jamaah yang tertunda keberangkatannya pada tahun 2020 lalu dan telah melunasi biaya haji. Di musim haji 2023 ini, pemerintah memprioritaskan keberangkatan untuk jamaah lansia yang berusia di atas 65 tahun. Mereka adalah jamaah yang tertunda berangkatnya di musim haji 2022. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Menanggulangi banjir baik yang tengah terjadi maupun belum terjadi pada tahun 2023 ini bersama dengan BPBD Kabupaten Kota Sumatera Selatan, BPBD Provinsi melakukan rapat penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir tahun 2023. Rapat ini untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan kembali melakukan rapat bersama BPBD Kabupaten Kota Sumatera Selatan di kantor BPBD Sumsel di Jalan Gubernur Haji Asnawi Mangku Alam Palembang di bypass Bandara SMB Palembang. Penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir ini bertujuan untuk peningkatan kewaspadaan melalui kontingensi banjir. Hal ini untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui pengembangan skenario dan asumsi-asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat. Dokumen ini sebagai acuan bagi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat dalam menyusun pedoman perencanaan, kebijakan publik dan implementasi dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir di Sumatera Selatan secara lebih terpadu dan efektif. Dokumen rencana kontingensi rencana banjir ini disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait penanggulangan bencana di Sumatera Selatan. Ketidakpastian membaik pada masa sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Kita tahu Sumsel ini setiap tahunnya hampir kurang lebih 200 kali kejadian bencana. Tahun 2022 ini 147 kejadian bencana yang didominasi oleh banjir. Jadi rencana kontingensi ini sangat perlu dalam rangka mendukung kesiapsiagaan penanggulangan bencana. Saat terjadi ada yang namanya rencana operasi. Ya, kontingensi banjir ini jelas-jelas kita ingin mempersiapkan agar kita siap dalam kita menghadapi bencana. Kita menyatukan seluruh faktor yang terkait untuk menyusun rekon banjir ini agar nanti pada saat terjadi banjir kita sudah siap. Dari rekon ini kita akan berkelanjutan untuk membuat simulasi-simulasi yang kita adakan untuk mengantisipasi mengurangi resiko yang akan timbul bila terjadi bencana. Mengisi materi rapat penyusunan dokumen melibatkan langsung Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Papang Pangarso Suryotomo, tentang pedoman penyusunan dokumen rencana kontingensi banjir di Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Palepi, iNews melaporkan. Petani kopi asal Kabupaten Musirawas mampu meraup omset jutaan rupiah dari hasil penjualan kopi bubuk rumahan yang diolah sendiri. Kopi bubuk cap alai ini, sebutan wisata air terjun di desa tersebut, menghasilkan cuan dan bisa mengangkat nama desa. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Saharudin, salah satu petani kopi warga desa Taparenah, Kecamatan Selangit, Kabupaten Musirawas, menekuni dalam berbisnis menjual kopi bubuk ala rumahan. Dirinya mengerjakan pembuatan kopi bubuk dibantu temannya Hermansi. Usaha kopi ini mulai berjalan sejak 2 tahun terakhir. Awalnya, ia manfaatkan lahan kosong di belakang perkarangan rumah, berukuran seluas 1 hektar yang ditanami kopi Robusta. Kopi bubuk produksi rumahan ini diberi merek Cap Alai. Nama tersebut disingkatan dari nama wisata air terjun yang berasal dari Kecamatan Selangit.
Kopi yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan dijemur di bawah terik matahari selama 1 minggu. Selanjutnya, kopi dibersihkan menggunakan air bersih untuk disangrai dan digiling ke dalam mesin hingga halus. Kemudian, kopi siap dikemas, dijual dan dipasarkan ke wilayah Kota Lubuk Linggau hingga Kabupaten Musirawas Utara. Harga kopi ini masih di bawah standar, yakni Rp80.000 per kilogramnya. Kami ini dikenal kopi asli Desa Taberna ini. Di pasar di mana, Pak Kades? Di sekitaran Lubuk Linggau dan mungkin nanti mencapai ke Muratara. Harapan kita ke depannya, Pak Kades, sama usaha ini? Dapat membantu meningkatkan perekonomian warga desa kami khususnya. Sasetan ini berbeda harganya. Berapa? Ada yang dari 2.500 lapor ke warung, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Sehari berapa banyak kita produksi kopi? Sehari ini 30 kilo. Paling banyak 30 kilo lah. Bagi wisatawan dari luar kota yang ingin membeli oleh-oleh, Anda dapat membelinya di Desa Taberna, Kecamatan Selangit, Musirawas. Dari Musirawas, Aprian Sakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.